Mau nonton slang? Kenapa harus dicukur? Iya. Buat aman itu mahal, kesalahan tuh bayarnya mahal, makanya polisi nikah sama perawat tuh bagus, aman, sehat, udah lengkap, nikmatin aja dunia ini. Istilahnya kalau kita sholat tuh lagi zikir, nggak bisa diganggu gugat. Ada kredit title juga sih buat drugs itu, maksudnya ya kita sempat punya imajinasi yang tak terhingga gitu loh, itu jarang-jarang gitu. Grup musik rock luar biasa yang dimiliki Indonesia sampai sekarang ini dan masih tetap ada sampai sekarang. Ada satu orang yang memiliki peranan yang sangat penting di balik grup musik yang tadi, Bunda Yvette. Assalamualaikum Bunda. Apa kabar Bunda? Baik. Ini teh saya GR buat saya bukan Bun? Iya betul. Asik. Bun, kita sambil ngobrol yuk Bun. Oke. Ini saya khusus loh dibuatin teh sama Bunda Yvette. Siapa yang mau? Bun, wah Bunda keren sekali. Bunda memang tiap hari selalu penampilan pakai jeans gini? Iya dong. Iya dong, pakai dong. Bun, pertama-tama dulu memang selalu pakai jeans gitu Bun, atau pernah pakai gamis panjang? Oh iya. Pertama masuk di slang masih pakai baju muslim yang panjang. Suatu hari diajak slang pergi ke Hong Kong untuk show. Mampir belanja, ceritanya Bunda beli jeans dan baju itu saya pakai. Tunjukin, Bim gimana nih Mama, bagus kok. Ah itu baru mah rock and roll mah. Bunda banyak yang nyautin ini di sini. Yang nyautin ini slanger semua ya Bun ya. Oh. Semua deket sama Bunda nih pasti. Iya pasti. Di antara ini semua nih Bun, lihat wajahnya satu-satu nih Bun. Yang paling sering curhat sama Bunda yang mana? Rata-rata semuanya. Iya. Curhat apa sih biasanya? Saya mau nanya dulu ya sebentar. Ica. Curhat apa Ica biasanya Ica kalau sama Bunda? Curhat apa? Karena sama pernah punya pengalaman cerita sama kayak Mas Bim sama Mas Kakak. Jadi dulu sering curhatnya tentang pemulihan. Pemulihan dari narkoba. Waktu dulu pernah ada satu di masa sebelumnya aku lagi jatuh lagi, terus tiba-tiba ketemu Bunda lagi. Nah itu yang bikin kadang-kadang gitu sih Mbak Indi, udah pengen cerita udah banyak nih di rumah, tapi lihat Bunda aja pas nyampe sini udah bawa energi positif lagi buat saya, jadi kayak doping lagi. Kayak doping Bunda. Padahal belum cerita, cuma lihat Bunda aja udah seger gitu Bunda, ya. lihat ketawanya, terus lihat energi positif dari Bunda itu yang buat saya dan teman-teman yang lain saya rasa. Wow, tepuk tangan dong Bagi buat virus. Bunda. Bun, sehari dapat berapa curhat Bun? Katanya Bunda jawabin SMS gitu tiap pagi. 100 ada sehari. Semua dijawab sama Bunda sendiri? Harus. Kalau nggak dijawab, tahu kalau dijawab, tolong dong jawabin lagi males nih. Karena saking banyaknya? Aha. Pernah tuh Emmy tuh, yang suka saya tuh, tolong dong jawabin. Pasti ini bukan Bunda. Taunya? Tahu. Bahasanya tuh udah lain kayaknya. Bahasanya udah lain. Langsung ditegur sama teman-temannya. Bunda ini disebut Bunda untuk semua orang ya Bu ya? Yeah. Atau Bunda apa tuh istilahnya?
sejuta umat. Pertama kali saya dipanggil Bunda adalah sama keponakan. Aha. Tantanya kakak. Sama anak-anak, sama Bim-Bim. Pokoknya Bim-Bim tetap manggil saya mama, Mama. sama papa. Kemudian keponakan-keponakan saya itu semua manggil Bunda. Karena saya kurang suka dipanggil tante ya. Oh, kenapa Karena itu kan Sundanya. bahasa orang, Oke. bukan bahasa Indonesia gitu. Saya ingin mengembalikan semua ke Indonesia. Bunda kan terima curhatan gitu ya dari orang. Tapi kan sebagai apa ya, Bunda seorang itu curhat ke siapa gitu loh, Bun? Kecurhatnya Nih, ke siapa? thank you. Ya, ke siapa? Ke siapa? Curhat ke siapa, Bun? Biasanya. Nggak ada yang dicurhatin sih. Kalau yang ini boleh dibuka nih, Bun. Diangkat, Bun. Yang ini diangkat aja. Angkat. Pelan-pelan. Ke tanaman, ya betul. Jadi bener nih, Bunda curhat ke tanaman, Iya Bun. betul. Ajak ngomong. Diajak ngomong. Misalnya nih pagi-pagi boleh dipegang sama Bunda. Ngobrol apa aja nih sama pohon ini nih, Bun. Contoh nih, Bun, contoh. Apa Kayak waktu sambil dipandang, Bun. waktu masih Bimbi masih pakai, kan Bunda belum terjun ke manajemennya Slank. Dan Bunda memang pencinta tanaman. Kemudian sambil nyiram, sambil ngobrol. Kan ini makhluk Allah juga ya. Ini tanaman ini, dan dia juga suka diajak ngobrol. Alhamdulillah jadi sehat, ini tumbuhnya subur. Ya kalau saya lihat ada orang masuk, ya kira-kira bandar lah gitu yang masuk. Ih, tuh orang mau kemana ya? Ngomongnya ke tanaman. Nggak ke orangnya langsung, itu orang mau kemana? Itu orang mau ngapain tuh ke kamar Bim-Bim tuh? Pasti ada apa-apa nih dalam hati gitu ya. Gitu. Ternyata betul itu bandar. Ah. Dan Bunda juga pernah jadi ketua perhimpunan pencinta. Perkumpulan pencinta tanaman, ketua dari wilayah DKI. Wow, luar biasa ya. Kalau misalnya nih besok-besok ada masalah yang berat lagi, Bun, tetap Bunda ke tanaman ya. Nggak mau ya, Bun ya, seberat itu lagi ya, nggak mau ya, Bun ya. Jangan lagi dong, udah cukup, udah tua kan. Ya, banyak juga di sini nih. Ini semua yang sudah pada sembuh istilahnya, Bun. Ya. Ini slankers-slankers Semua, yang pernah kena dan kemudian oke. Nah, ini dia nih. Halo. Oh, suntangan. Silahkan, saya panggilnya Bim-Bim aja ya. Halo. Hai. Ya. Oke. Mau ngobrol sekarang atau nanti ya? Mau sekarang kan? Nanti. Setelah jeda berikut kami kembali. Bun, tadi ada foto sama bapak, panggilnya bapak, ayah, papa. Papa. Mana sekarang? Lagi ke Ternate. Ada apa, Bun? Ada pekerjaannya di sana. Sering, Bun ya ditinggal-tinggal Sering. begitu? Kadang-kadang begini, saya ke sini, dia ke sana. Dan itu emang dibagi-bagi gitu, Bun, tugasnya. Ya udah, papa atau suami bagian cari uang, Bunda bagian untuk anak-anak, Iya. jaga rumah. Emang Itu begitu? udah ada perjanjian dari mulai Dari kapan itu, Bun? dari mulai nikah. Pada saat Bim-Bim kena masalah, Bunda sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, apa rasanya, Bun? Ya bertekad lah untuk supaya tetap dia bisa eksis di musik, dan saya berjuang untuk menyelesaikan mereka supaya sembuh kembali. Iya. Ada yang datang di belakang sana. Halo. Hey, apa kabar? Aku panggilnya kakak. Iya. Ya, ini bertiga ngejajar nih di sini. Ini bawa apa nih? Ada oleh-oleh Oleh-oleh buat? buat nyokap. Iya. Ini mau dibuka sekarang apa kapan? Langsung. Nanti ya, langsung. Ya, duduk aja dulu. Oke. Kalau sekarang kan ngelihat oke ya, Bun ya. Pada Ya. saat itu agak apa ya yang Bunda lihat dari kakak sama Bim-Bim waktu itu? Serem tampangnya. Terus terang banget. Kayak orang nggak pernah mandi, kayak orang nggak pernah makan. Emang nggak pernah mandi. Emang iya. Nggak mandi dan nggak makan beneran. Iya.
Yang dia ingat bangun tidur, mana ya, masih punya nggak nih persediaan? Kakak ini ikut sama Bunda dari kecil ya Kak ya? Dari kecil. Dari kecil. Bunda kan kakaknya ibuku juga. Dan jadi apa? Alhamdulillah aku punya pengganti seorang ibu yang ibuku juga. Aku nggak ada berasa perbedaan apa-apa. Pada saat Bim Bim sama kakak saya pengen banget nanya ini, sembuh atau pulih, pernah ngasih sesuatu secara khusus nggak? Terima kasih gitu, Bunda makasih berupa apa gitu misalnya? Enggak. Pernah nggak? Nggak main gitu-gitu. Apa ya? Enggak ya, lagu konkretnya sih enggak, cuman Diajak keliling dunia sama slang aja deh. Oke, ini dong buka sekarang ya, sekarang ya. Oke Bun, Apa silakan Bun, dibantu sama Bim Bim juga boleh. itu kayak Mau pakai api ujung-ujungnya. Gini Bim. Tuh. boleh. Apa? Bang. Berat kan? Oh, sobat. Ada cerita khusus soal sobo Iya. ini Bun. Dulu Bunda sebelum ke slang itu menjadi wraparound dari pemain softball Raja Wali. Hebat ya. Itu juga anak-anak ke Raja Wali Club semua panggil Bunda juga gitu. Bunda suka softball juga. Bunda Main nggak juga. main, tapi ngurusin gitu loh. Oh. Anak-anak main. Aha, waktu usia berapa mereka? SMP ya, Bu? SD sampai SMP. Oh, dan sampai ngeband pun Bunda yang urusin ya. Iya. Bun, pada saat pertama Bim Bim dulu deh kena, Bunda ngelihat langsung gitu atau ada sesuatu yang berubah mungkin dari Bim Bim? Banyak sekali perubahannya. Apa aja Bun? Ya, orangnya pendiam, jarang ngomong kok tiba-tiba jadi galak gitu loh. Galaknya seperti apa? Kalau manggil pembantu tuh teriak-teriak. Kalau salah sedikit marah gitu. Sebelumnya nggak Lupa bahwa ini ibunya kalau udah marah. Kemudian Bunda ya itu usaha mendekat. gitu? Kalau nggak didekati ini anak nggak selesai gitu. Bunda langsung curiga, ini pasti kena gitu? Ya udah pasti itu udah tahu. Investigasinya gimana? Misalnya iya nih bener kena, Bunda ngintip-ngintip atau dari mana gitu itu Bunda Enggak, taunya? suatu hari lagi duduk-duduk di depan ya, mau slanker banyak gitu. Tiba-tiba tuh slanker ngeganja rokok ya. Diambil sama dia depan saya lagi. Diambil itu rokok ganjanya sama slanker, diisap sama Bim. Ih, Bim, apaan itu gitu. Ya dari situ mulai dah pendekatan. Aha, iya Bim. Nggak lagi kayaknya nih. Tapi apa sih Bim rasanya ketika sedang asik-asiknya 5 tahun itu? Kita cuman konsen di musik sih ya. Jadi mungkin karena terlalu eksperimen, kita selalu nyebut narkoba itu eksperimen gagal. 5 tahun loh gagalnya. Iya, nyoba awalnya cuman cari buat sensasi, buat nambah kreativitas mencipta Bener, lagu. lebih kreatif. Sebenarnya kreatif itu bakat, itu cuma stimulan, cuma apa istilahnya, doping. Jadi kalau lama-lama malah kita jadi imun ya, jadi kebal, malah nggak membantu sama sekali, malah jadi merampas kemerdekaan kita. Yang kita mestinya bebas kemana-mana kapan aja, kalau orang kena narkoba pasti dia gerakannya terbatas. Maunya sama narkoba aja di kamar Iya, gitu mau ya. keluar negeri susah, ya. Mau keluar kota stoknya harus banyak kan gitu. Kurang bisa. Ngerasa banget. Jadi seperti malah jadi terkukung gitu. Kakak juga ngerasa gitu Kak? Kan vokalis harus percaya diri gitu ya di depan Ya banyak ada penontonnya. ada satu kejadian manggung, datang ke satu kota di daerah gitu, ke daerah gitu manggung, terus stoknya habis. Ingat daerah mana? Ingat nggak? Jogja bukan? Bukan. Sumatera. Bandung itu. Bandung itu berhenti main Padang ke Sidempuan. Bandung. Padang Ke- Sidempuan.
Hah? Padang Sidempuan. Enggak, tapi bukan ini yang Cerita lain lagi nih yang di Bandung. yang di Bandung. Kayaknya banyak deh. Banyak. Berarti aku nggak tahu Bojonegoro, dong. Bojonegoro bukan. Pokoknya Bandung aku suruh agenku cari barang gitu di sekitar kota itu, nggak dapet, tapi harus manggung kan. Wah, Berapa jam lagi tuh mau manggung, inget nggak? ya Berapa sejam lagi manggung, gue tungguin sampai detik terakhir, nggak dapet juga balik, mukanya sedih gitu kan. Akhirnya terpaksa manggung kan, sakau-sakau manggung. Akhirnya setlist harusnya nyanyi Slang tuh lebih dari 30 lagu biasanya. cuman nyanyi berapa ya? 12 ya? 8 8 lagu turun. Wow. Oh, Slankers marah. ngamuk lah. Oh. chaos. Chaos langsung. Kita kan kalau waktu zamannya slang baru-baru dulu nggak ada tuh pesawat-pesawatan. Jadi kalau ke Sumatera tuh sekeliling Sumatera kita muter naik bus. Pas bus sampai di Padang Sidempuan Mas show, habis show mereka kan mau diwawancara sama wartawan, udah nggak kuat lagi. Bim Bim udah nggak mau keluar di kamar. Kalau kakak masih keluar tapi sampai tiduran. Akhirnya dia bilang, aku nggak bisa mah pulang naik bus, minta naik pesawat. Karena? Udah nggak 24 kuat, jam udah. kan itu nggak kuat lagi Oh, deh. pengen Udah segera nggak ketemu sama pujaan Pengen, hati. nah iya, mau cari pujaannya. Pakai pesawat lah mereka. Akhirnya ya maunya Bim Bim semua pulang slang tuh karena dari Padang Sidempuan kita langsung ke Bandung dengan bus itu. Maunya Bim Bim semuanya naik pesawat. Akhirnya saya bohongin nggak ada, cuma dapat 2. Jadi dia aja berdua yang udah parah banget nggak bisa bangun gitu. Kita sampai di Bandung, dia begitu sampai di Bandung sehat walafiat. Karena udah ketemu si pujaan hati itu pun. Hatinya. Dan yang cerita di Bojonegoro juga sampai harus ada yang nganter dari Surabaya, Iya. Bun. Nggak tahu gimana caranya, Bunda juga nggak ngerti. Berdua lupa nih, berdua lupa. Karena kalau Bunda beliin, wah gue dosa nih ya gitu. Masa saya mesti belikan dia, malah saya ingin dia berhenti kok. Saya mesti belikan. Tapi kalau nggak main, Kalau nggak pakai. kalau nggak main kontrak mesti bayar sekian puluh kalinya gitu. Gimana nih mikir, aduh udah ngamuk-ngamuk, berantem deh tuh saya sama Bim Bim. Udah berantem, udah gitu kan saya nangis, disamperin nih sama Rido, sama Abdi. Udah Bun, sabar gitu. Dia masuk ke kamar. Mama kenapa nangis? Dia tanya gitu, Mama kenapa nangis? Padahal dia yang bikin nangis, dia nanya. Gitu, jadi tapi ada aja tuh yang nganterin. Ada yang nganter tiba-tiba. Ada tuh, nggak tahu, Bunda juga nggak tahu. Akhirnya bisa pakai, bisa show, bisa pulang, bisa untuk kembali lagi. Kembali kita dari Bojonegoro ke Jakarta naik kereta api. Kebetulan dari hotel itu depannya stasiun kereta. Gitu jalan Bim Bim dari kamarnya mau ke stasiun kereta. Handphonenya ketular sama mamanya. Handphonenya dicolong slanker kali. Yang saya ingin tahu Bun, Bunda ini kan harus membiarkan yang seseorang mengantar narkoba misalnya untuk putra dan ponakan Bunda. Apa rasanya Bunda? Bunda nggak tahu sih soalnya. Aha. Itu udah Pokoknya dia akal-akalan udah kita ya. sehat aja gitu. Besoknya tuh pada waktu mau show, loh kok bisa ini anak udah sehat Pokoknya gitu. orang gitu-gitu lebih pinter deh. Tuh jangkis banget. Kasak-kusuk. Makanya ada istilah jangkis kan, itu pinter bohong. Ya kan. Oke, ini masih banyak cerita, masih ada Kakak, masih ada Bim Bim, dan juga di sini masih ada Slankers. Kami kembali saat lagi. Sepakat nggak kalau beda banget? Abis ya, abis. Itu tahun keberapa kena? Tahun keempat itu. Tahun keempat officially jangki. Officially, oh. Tapi itu lagu balikin emang maksudnya adalah balikin, bukan ke seorang gadis, bukan kan? Oh itu banyak makna sih. Banyak makna. Ada makna yang hubungannya sama
balikin. Drugs itu. Iya balikin. pastinya. Cuman waktu itu jadi munafik aja. Aha. Munafik maksudnya? Munafik apa ya kita nggak, kalau yang poinnya adalah setiap pemakai, setiap jangki udah pasti hati kecilnya pasti berteriak pingin berhenti gitu. Cuman they don't know how gitu, nggak ngerti. Bun, ngelihat wajah kakak sama Bim Bim seperti itu, Bunda prihatin nggak saat itu, Bun? Prihatin ya, prihatin sekali, makanya berjuang supaya sembuh mereka gitu. Prosesnya gimana, Bun? Susah nggak? Kenapa? Prosesnya? Prosesnya ya diikutin terus sampai Bunda nggak pernah memaksa untuk dia sembuh, tapi kita ikut terus kemana dia tur. Ya nanti lama-lama kan Bunda selalu mengkasih contoh bagaimana orang sehat gitu. Hidup sehat tuh bagaimana? Seperti apa misalnya, kasih contohnya? Setelah show kita mandi, makan di luar, jalan-jalan di setiap kota yang didatangi. Kita tuh siapa aja tuh, Bun? Rido, Abdi, saya, Santi, itu kru. Selalu begitu, setiap kali habis show pasti kita jalan makan di luar, lihat kota. Kalau mereka begitu habis show masuk kamar, besok pagi untuk show lagi baru keluar lagi kamar. Ya kerjanya cuma itu, nyoret-nyoretin spraynya hotel. Nah, dicoretin apa tulisan gambar, ini kan tukang gambar memang. Sekarang pun kalau dia lagi duduk iseng dia gambar. Dari kecil memang, karena papanya pinter gambar. Jadi dia gambarin itu semua tuh spray setiap hotel begitu. Alhamdulillah itu cleaning service untuk pembersihan kamar itu rupanya slanker juga ya. Oh, jadi gratis. Jadi bukan gratis, dia nggak masukin ke laundry, dia bawa pulang kali. Nah setelah itu proses akhirnya aku mau deh sembuh, atau Bunda ayo kamu sembuh gitu, atau siapa yang duluan mau? Mereka minta. Bilangnya gimana, Bun? Kebetulan waktu itu Empai dateng ya untuk kasih tahu, Bun aku udah sembuh pakai obat Cina. Ya. Pakai obat Cina katanya. Kalau mau nanti aku anterin, Bun. Yang teriak duluan ya kakak. Aku mau, Bun. Gitu. Langsung. Kalau Bim Bim ntar dulu hari Sabtu. Rupanya masih punya itu, punya simpenan. Kata yang punya obat juga, kalau dia masih punya simpenan jangan dipaksa, biar aja katanya. Waktu itu kakak mau duluan? Iyalah, udah dalam titik udah nggak dapet apa-apa juga, terus malah apa ya, terakhir tuh album aku inget album 9 tahun 99, terus masuk tahun 2000 udah nggak dapet apa-apa lah, malah habis-habisan kan. Habis-habisan apa aja nih? Materi lah, nggak jadi apa-apa juga kan. Terus lebih banyak sakau ya daripada punyanya kan. Wah ini udah nggak bagus kan gitu ya. Aku sempet ngobrol sama Bim sama Ivan sih, maksudnya kalau emang kita 3 sekawan tuh mau ya? berhenti ya, mau berhenti now or never gitu kan. Milenium itu ya? Iya, tahun 2000 masuk milenium baru. Aku tuh terakhir udah album 9 itu udah pol-polan ininya, pola kerjanya, mabok-mabokannya gitu loh. Jadi harus ada sesuatu yang baru gitu loh untuk next project gitu. Album 10 itu kan. Ya berhenti. Oke. Itu hari dulu pernah pertama sendiri-sendiri nyoba nggak bisa. nyoba sembuh. Akhirnya kalau 10 hari udah berhenti, ntar kakak datang mati lagi. Kakak coba 3 hari berhenti, ntar ketemu. Akhirnya bertiga, tahun 2000 tuh bertiga benar-benar sama-sama. Jadi kayak punya gandengan tangan untuk fight ke depan gitu. Wow. Mau tanya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau hari ke-10 Bun yang paling berat? Kedua, ketiga itu. Apa beratnya Bun? Yang Bim Bim yang ngamuk, kalau kakak sih baik nih dia. Tidur aja dia, diobatin tuh tidur aja, nonton TV gitu. Kalau Bim Bim gak kuat nih.
lari ke depan. Dia nelfon itu bandar. Aku nggak tahu nih, belum pengalaman sih ya. Jadi tuh handphone masih dipegang mereka gitu. Dia lari ke depan, rupanya dia telepon bandar. Bandar datang, bodohnya tuh lagi Bandar datang? Iya, udah ada polisi, anak-anak penuh di depannya jaga. Dibantu sekali Abdi, Rido, terus kru, semua jagain mereka nih. Karena pesen yang jual obatnya tuh juga, hari ketiga pasti mereka sugestinya tinggi lagi, ingin lari tuh ke depan Bim-Bim. Tapi Sampai ke depan jalan raya itu? Enggak, sampai di pagar, kan udah ditutup pagar, itu udah banyak orang. Akhirnya tarik balik. Begitu balik masuk sini, istrinya diginiin, tek, blak, kayak jatuh. Gampang banget dijatuhin. Jadi sambil ngomong, ih hebat juga tuh perempuan. Gak inget ya Bim. Hari keberapa lagi tuh Bun? Itu hari kedua, ketiga ya. Hari keempat udah minta jalan-jalan ke mall. Ke mall kemana Bun? Ke Plaza Senayan, Plaza Senayan. Pas di Gatot Subroto tuh kan ada gedung tinggi-tinggi ya. Kalau kita lihat, tapi itu gedung adanya di Sudirman kan. Dari mobil dia tanya, "Mah, itu gedung apa mah tinggi-tinggi?" Kemana aja Bim selama itu? Padahal itu gedung udah berdiri berapa? Udah lama. Udah lama. Nggak pernah lihat tuh ya. Dan waktu itu Bim-Bim sama kakak 10 hari itu kan sehari harus 4 kali ya Bun ya? 4 kali kan ngasih obatnya? Aha, 4. Jadi sekali minum 10 kapsul. Itu mereka 4 sadar kali. minum sendiri satu-satu gitu atau? Oh mesti diliatin, takut dibuang kan nanti gitu. Karena kan rasanya nggak enak ya. Nggak inget Tapi juga udah kayaknya. itu sih udah pasrah. Pada waktu itu tuh mereka tuh udah pasrah gitu. Jadi apapun yang dikasih dia telan aja gitu. Dan kalau misalnya inget sekarang rasa-rasanya sakau itu kayak apa sih? Ya justru nggak mau pakai lagi karena nggak mau ngelewatin sakau lagi. Itu udah sakit banget. Itu neraka banget, neraka sekali. Apa kalau gambarannya? Makanya kalau dokter mau nyembuhin orang pakai narkoba, pakai dulu deh baru dia bisa. Baru Dokternya. dia tahu. Iya, dokternya. Kak, Bunda itu galak nggak? Galak dah bukan dalam artian menakutkan orang. Galak yang aku deskripsikan adalah Bunda tuh galak karena karakter orangnya, karena mungkin pengaruh zodiak atau gimana. Tapi yang aku tahu sih Bunda mengatakan A akan terus A gitu. Konsisten. Oke, Bun, menghadapi dua ini pada saat itu Bunda galakin atau enggak? Ya kita mesti dengan kesabaran aja sih yang. Jadi nggak boleh ngomel ya. Kalau ngomel maka reaksinya? Bukannya dia denger, dia percuma orang pakai dikajak ngomel, diomelin, diapain, dia nggak denger. Ya kan? Jadi kita capek-capek aja ngapain ngomelin orang nggak denger gitu. Jadi harus dikasih sabar. Iya, gitu aja, sabar, manis. Walaupun mereka marahin Bunda ya telan aja deh. Telan aja. Ini kalau ngomong-ngomong yang ini nih mana ya? Mana ke kiri ke kanan? Nah, ini dia nih Bun. Ada lagi nih Bun. Thank you Mas. Dibuka silakan. Nggak tahu deh. Dipegang sama Bim-Bim, dibuka sama Bunda. Iya. Sambal lalap. Apa nih Bun cerita dari sambal dan lalap? Ini Boleh kedoyanannya dipegang? Bim-Bim. Aha. Sambal melalapnya kedoyanannya Bim-Bim. Bim-Bim seorang atau semuanya? Oh, serumah kita sih Ciri khasnya harus. potlot ini. Ini. Orang Potlot, semua ya. yang makan di sini pasti yang tergila-gila sambalnya. Sambal buatan Bunda. Ya sekarang udah pembantu, dulu aku. Iya. Harus ada dicobeknya atau dipindah ke Iya, dicobeknya.
Dan itu makan bisa banyak banget. Iya. Iya. Dan setelah sembuh dua-duanya kayak ditiup balon jadi gendut langsung, Bun. Iya. Ini boleh disimpan di sini. Masih ada yang lain. Wanginya enak. Jadi saya yang makan nanti. Masih ada yang lain, kami masih akan kembali saat lagi. Kita di mana ya? Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Bunda Yvette. Bun, gimana bisa yakin kalau yang berdua ini memang sudah bebas? Ya karena selama ini tetap ada sidak. Sidak? Ada berkala nggak tuh? Seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 bulan? Ya, enggak, kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali ya feeling Bunda aja gitu. Kalau nggak enak minta urine sama kakak masuk gitu. Jadi kalau feeling Bunda lagi nggak enak nih, Bunda datang aja gitu. Begitu dia suruh pipis gitu. Begitu dia masuk minta dong pipisnya gitu. Tapi mau mereka kasih. Tapi sejak itu bersih, nggak pernah ditemukan apa-apa. Oh. Ada yang tahu nggak di sini Bunda ini dulu sebagai apa? Ica tahu ya? Sebagai apa? Guru kali. Guru apa? Guru TK. Yeay, lulus. Guru TK di sini ya, Bun? Iya. Namanya jadi, TK Harapan Mulia waktu itu. Dari 86 sampai pokoknya slang terus langsung mendudukinya. Menduduki TK tersebut. Di sini berarti, Bun? Iya, di depan itu ya. Nah, begitu slang masuk, ya akhirnya mengalah deh jadi TK-nya. Jadi anak-anak TK-nya ya kebetulan pas selesai. Pas habis. Murid-murid Bunda dulu? Alhamdulillah murid-muridnya banyak yang udah jadi dokter, ada ini. Wow, itu kan TK jauh banget ya Bunda. Bunda ini terus kontak terus gitu dengan murid-murid Bunda? Oh iya pasti, setiap ada hari dokter, kan. Terus ada jadi lapor mereka kan, Bunda aku sudah selesai sekolah, sekarang saya jadi dokter di Banten. Ada yang macam-macam. Ada yang jadi seniman juga ada. Aha. Kalau sama yang ini nih Bun, sama yang ini, sama yang ini Bunda, halo selamat malam Mas. Halo. Bunda masih kenal nggak? Iya, ini kan ini dokter. Iya, ini dulu murid Bunda TK ya. Bun, apa rasanya anak didik Bunda udah ada yang jadi dokter sekarang? Ya rasa puas ada kan ya pasti. Karena cita-cita yang saya inginkan ya berhasil gitu ya. Alhamdulillah semuanya dari yang buka TK berhasil dokter. Terus siapa lagi temenmu? Anaknya dokter Heru ya? Iya. Kalau Bu Hori deket sini, tetangga betul kalau Bu Hori. Terakhir ketemu kapan gitu Mas? Tahun 99. Sekarang 2011, udah lama betul. Sudah 12 tahun. Habis nggak pernah di sini. Iya. Saya Serang terus. keep in touch-nya apa lewat? Dipanggil ya? Ya. Dipanggil sama TV One. Mau tahu aja ya Bunda. Kok tiba-tiba ada di sini dari Serang. Dulu itu Bunda seperti apa Mas? Bu Hori masih ingat nggak anak TK gitu mengingat Bunda seperti apa? Oh kalau Bu Hori baik nih anaknya. Oh gitu. Ada fotonya Ya nggak, Mas? makanya dia jadi dokter. Ada. Lihat Dan dong fotonya. saya bawa fotonya. Ya. Boleh dong. Ini waktu Bunda tahun 86. Bunda mau lihat dulu boleh kok, kalau Bunda mau lihat dulu nih Bun. Iya. Tahun 86. Tahun 86. Ini dia nih. Nih dia nih, ini liatin kemana nih. Oke. Bunda waktu jadi guru TK galak nggak Mas? Pertama kita ngeliat mah takut ya, galak, ternyata ceria terus. Iya, contoh. Suka mengajari kita nyanyi. Nyanyi, menggambar, terus kalau senam beliau semangat sekali. Ketahuan. Kalau Bunda ngajar memang pilihan hidup Bunda atau apa Bun waktu itu? Ya karena Bunda merasa hasil dari sekolah kok nggak dipakai biar sebentar kan akhirnya. Sekolah guru TK? Iya, SGTK negeri lagi waktu itu di
Jalan Halimun ya waktu itu. Ya kebetulan memang hasil dari itu ingin, ya alhamdulillah tercapai juga sampai bisa buka TK. Dan setelah itu terpaksa harus ditutup. Ditutup, kemudian memang udah mulai berkurang ya muridnya dan slang masuk gitu. Kangen ngajar nggak Bun? Ya, Kangen nggak sama ngajar? kangen sama anak-anak. Yang deket-deket sini masih kayak anaknya Kak Yos ya. Mas Buhori mau mengucapkan apa nih Mas Buhori mumpung berhadap-hadapan sama Bunda? Ya, karena beliau saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, saya mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih yang tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan apapun. Saya sebetulnya masih ingin ngobrol lebih panjang lagi Bunda, tapi sudah 1 jam. Kalau dibikin jadi 2 jam nanti judulnya berubah. Terima kasih Bunda sudah meluangkan waktu. Kakak dan Bim Bim terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Ini ada lagu terakhir ya. Lagu terakhir ya. Tapi nyanyi boleh dong Slankers ya. Oke. Sampai di sini kita jumpa pekan depan dengan tokoh yang lain. Iya, bareng-bareng sama Bunda juga. Terima kasih, sampai jumpa. Harus cepat pulang. Malam ini mereka tak pernah